Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 9 September 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kasus mutilasi yang sempat menggemparkan warga Pacet, Mojokerto, Jawa Timur akhirnya berhasil diungkap Polres Mojokerto pada Senin 8 September 2025. Dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-42 tahun 2025, Polri menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional yang bertempat di lapangan Baharkam Mabes Polri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leaders Virtual Meeting dari kediamannya di Kartanegara, Jakarta Selatan. Di informasi pertama pemirsa, kasus mutilasi yang sempat menggemparkan warga Pacet, Mojokerto, Jawa Timur akhirnya berhasil diungkap Polres Mojokerto pada Senin 8 September 2025. Alfi Maulana, pria asal Labuhan Batu, Sumatera Utara, tega membunuh dan memutilasi kekasihnya berinisial TAS, wanita asal Made Lamongan, secara sadis. Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menggelar konferensi pers pada Senin 8 September 2025, menjelaskan peristiwa tragis ini dilatar belakangi oleh hubungan asmara yang terjalin selama 4 tahun yang tidak harmonis karena adanya tekanan ekonomi, perselisihan yang berulang, dan emosi yang tidak terkendali sehingga memicu tragedi tersebut terjadi. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Minggu 31 Agustus 2025 dini hari saat pelaku pulang larut malam ke kos yang berada di Lakar Santri, Surabaya dan mendapati pintu kos terkunci dari dalam sehingga membuat pelaku menunggu cukup lama. Saat korban membukakan pintu dengan emosi, keduanya pun bertengkar. Dalam kondisi marah, pelaku mengambil pisau dapur lalu menusuk leher korban dari belakang. Selanjutnya, pelaku memutilasi jasad korban di kamar mandi kos agar tidak terdengar oleh tetangga korban. Potongan tubuh korban ada yang masih disimpan di kos, tepatnya disembunyikan di balik lemari, dan ada juga yang disebar di sejumlah lokasi, salah satunya di kawasan hutan Pacet, Mojokerto. Kapolres Mojokerto juga mengungkapkan bahwa pelaku pernah bekerja sebagai jagal hewan, sehingga membuat pelaku terbiasa melakukan pemotongan hingga tubuh korban dicacah menjadi ratusan bagian. Bahkan tulang tengkorak korban juga dihancurkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Dari Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan kasus mutilasi perempuan berinisial TAS yang terjadi di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan AKBP Ihram Kustarto selaku Kapolres Mojokerto. Selamat siang, Pak Ihram. Selamat siang, Ibtu Anes dari Mojokerto. Kami sehat walafiat, sebaliknya bagaimana dengan Ibtu Anes di Jakarta? Baik, terima kasih Bapak. Pak, izin Pak untuk bertanya Pak, bagaimana Polres Mojokerto dapat mengungkap dan mengidentifikasi pelaku pembunuhan serta mutilasi berinisial TAS dalam waktu kurang dari 24 jam? Terima kasih Ibtu Anes. Sebelumnya kami dari Polres Mojokerto turut berbelasungkawa terhadap meninggalnya korban dengan inisial TAS. Semoga senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini, tentunya yang menjadi menarik di sini adalah berawal dari penemuan sepotong
tubuh manusia, lebih tepatnya telapak kaki sebelah kiri, yang selanjutnya dilaporkan oleh warga berinisial S ke Polsek Pacet, Polres Mojokerto, dan selanjutnya kami tim dari Polres Mojokerto melaksanakan langkah mitigasi secara cepat dan tentunya tepat dengan melibatkan relawan dan warga sekitar untuk mencari bagian atau potongan tubuh yang lain. Namun upaya tersebut belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk mendapatkan bagian tubuh yang bisa kita identifikasi sehingga mendapatkan identitas korban. Akhirnya kami melaksanakan evaluasi kembali dengan mengambil langkah bermohon kepada Direktorat Samapta Polda Jawa Timur untuk memohon bantuan anjing pelacak guna mencari bagian tubuh yang lain, dan syukur alhamdulillah kita dapat menemukan bagian tubuh yang lain yang bisa mengidentifikasikan korban bahwasanya tersebut adalah korban manusia atas nama dengan inisial TAS. Berawal dari situ selanjutnya kita melaksanakan pendalaman dengan langkah penyelidikan cepat dan tepat bersama tim untuk memberitahukan kepada keluarga korban, dan tentunya dengan kemampuan digital forensik yang ada pada Satreskrim Polres Mojokerto, kita bisa melakukan pendalaman dan kita bisa menemukan terduga pelaku dengan serangkaian tindakan kepolisian yang tentunya kita lakukan pendalaman dengan cepat dan tepat serta terukur, bahkan kita bisa menemui titik spot di mana pelaku berada dengan serangkaian bahan keterangan yang sudah kita kumpulkan dari awal, dan ternyata betul pada saat kita melaksanakan penggeledahan kita temukan masih ada potongan-potongan tubuh korban yang disimpan oleh terduga pelaku. Demikian, Ibtu Ines, kami sampaikan. Baik Pak, kemudian siapa sebenarnya pelaku dan apa hubungannya dengan korban Pak? Terima kasih Ibtu Ines, dapat kami sampaikan bahwasanya terduga pelaku adalah dengan inisial AM, yang mana hubungannya dengan korban adalah mereka berawalnya adalah teman kuliah, kemudian mereka menjalin asmara. Bahkan mohon maaf mereka sudah tinggal serumah namun belum dengan ikatan yang sah. Kami ulangi lagi, mereka sudah tinggal serumah kurang lebih 4 tahun namun belum dengan ikatan yang sah. Kemudian dalam keseharian awalnya mereka baik-baik saja karena memang sebelumnya mereka sama-sama teman kuliah. Kemudian perjalanan semakin ke depan, pelaku tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan sering cekcok, dengan bahasa sering ngomel, sehingga pada suatu ketika di malam hari tersebut, pada saat terduga pelaku melaksanakan kegiatan di luar rumah dan kembali ke rumah, didapati rumah dalam kondisi terkunci atau ruangan kos tersebut dalam kondisi terkunci, dan 1 jam kemudian baru dibukakan pintu dan terjadilah percekcokan atau ngomel kembali. Kemudian tanpa berpikir panjang, begitu korban menuju ke lantai 2, pelaku menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk leher korban sehingga terjadilah peristiwa sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian Ibtu Ines. Baik Pak, kemudian bisa dijelaskan mungkin Pak apa motif utama pelaku melakukan tindakan keji ini Pak? Saya sampaikan berawal dari motif asmara karena mereka menjalin sebuah kehidupan layaknya suami istri belum dengan ikatan yang sah, kemudian menjalani proses kehidupan dinamika mereka berdua, dan pihak korban yang dalam hal ini wanita rekannya pelaku ini menuntut lebih dari kebutuhan ekonomi, semisal selalu minta HP dengan kondisi HP seri terbaru, bahkan saat sedang kita lakukan pemeriksaan betul dia punya kredit tentang HP, kemudian sering cekcok atau ngomel terhadap perilaku sehingga pelaku merasa kesal, akumulasi yang selama ini terjadi, merasa sangat kesal dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan menghabisi nyawa korban sebagaimana peristiwa yang sudah terjadi. Demikian Ibtu Ines. Baik Pak, kemudian berapa total bagian tubuh yang ditemukan? Apakah memang seluruhnya telah berhasil diidentifikasi sebagai bagian dari tubuh korban dengan inisial TAS tersebut Pak? Terima kasih. Pada awalnya kami menemukan 72 potongan tubuh korban di TKP di Pacet. Kemudian kami lakukan penggerebekan dan di dalam kamar kos tersebut, tepatnya di lemari dan di belakang lemari, kami menjumpai ratusan keping tulang dan potongan tubuh yang mau dimusnahkan oleh yang bersangkutan dengan cara dibuang ataupun dibakar. Dan selanjutnya kepingan tersebut kami satukan di kedokteran forensik untuk dilakukan identifikasi lebih mendalam dan sekarang sedang berproses. Dan kami mohon doanya semoga seluruh kepingan tubuh korban tersebut dapat kita temukan dan segera kita kebumikan, tentunya berkoordinasi dengan pihak keluarga dan kedokteran forensik dalam mengambil langkah
tentang medis forensik tersebut. Demikian itu, Ines. Baik, Pak. Pak, mungkin dijelaskan lebih lanjut, Pak, berapa banyak barang bukti yang berhasil diamankan dari tempat kejadian perkara maupun lokasi lain, dan apa saja yang paling krusial dalam proses penyidikan, Pak? Baik, terima kasih Bu Ines, dapat kami sampaikan. Kalau dari lokasi TKP di Pacet itu kan letaknya di jurang ya, di jurang itu dengan bantuan relawan dan anjing pelacak kita bisa menemukan potongan tubuh sejumlah 78 terakhir ya. Dan sampai dengan saat ini juga relawan masih menelusuri. Kemudian di dalam kos-kosan juga kita menemui beberapa barang bukti yang selanjutnya akan kita jadikan alat bukti, yaitu potongan tulang sejumlah ratusan dan potongan tubuh sejumlah puluhan juga masih ada. Kemudian ada satu buah pisau ganggang warna coklat dengan ukuran 30 cm, satu buah pisau yang digunakan untuk menusuk dengan ukuran 28 cm, ada gunting baja, gunting seng itu dengan ukuran 20 cm, palu besi berwarna hitam dengan ukuran 20 cm, satu buah tas yang dipergunakan untuk membawa potongan tubuh yang dia buang ke Pacet, kemudian spray warna abu-abu, bantal, jaket, kemudian sweater milik korban, pakaian dalam milik korban juga masih ada beberapa unit handphone yang selanjutnya dari handphone tersebut kita bisa men-tracing dan bisa mendapatkan keterangan-keterangan lain dari handphone tersebut. Bahkan yang paling krusial adalah beberapa potongan tubuh bagian kepala yang masih tersimpan di lemari milik korban. Demikian, Ines. Baik, Pak. Kemudian diinformasikan, Pak, bahwa pelaku pernah bekerja sebagai tukang jagal hewan. Apakah ada indikasi bahwa keahliannya ini memengaruhi cara ia memutilasi korban? Baik, betul sekali itu Ines. Faktanya yang bersangkutan pernah berprofesi sebagai tukang jagal hewan, tepatnya hewan yang digunakan untuk kegiatan dipotong di rumah pemotongan hewan. Kemudian memang dia mahir di situ karena dia berprofesi dan dia bisa memotong hewan tersebut sebagaimana pemeriksaan yang kita dalami. Dan memang betul yang dia perlakukan terhadap korban adalah layaknya dia memperlakukan seperti dia memperlakukan hewan. Potongan-potongan kecil yang sangat-sangat nampak sehingga layaknya akan digunakan untuk dikonsumsi potongan-potongan tersebut. Jadi sementara konklusi yang dapat saya sampaikan bahwasanya betul yang bersangkutan berprofesi sebagai tukang jagal sebelumnya dan dia memperlakukan tubuh korban layaknya dia berprofesi sebagai tukang jagal. Demikian itu, Ines. Berikutnya, Pak, bagaimana kondisi psikologis pelaku saat dilakukan penangkapan dan kemudian apakah ia memberikan perlawanan atau bersikap kooperatif selama proses interogasi berlangsung, Pak? Terima kasih Bu Ines, dapat kami sampaikan kalau secara psikologis kami mau mendalami lebih dahulu dengan ahli psikologi yang saat ini juga sedang berjalan karena proses maraton pemeriksaan juga sedang kita lakukan. Namun pada saat kita melaksanakan penggerebekan, yang bersangkutan awalnya tertidur dan melakukan perlawanan karena mengancam petugas, maka kami mengambil tindakan tegas dan terukur kepada saudara pelaku daripada membahayakan petugas yang mengungkap perkara tersebut. Demikian Ibu Ines. Kemudian, Pak, berdasarkan pasal yang disangkakan, ancaman hukuman maksimal apa yang akan dihadapi oleh pelaku, Pak? Terima kasih, Bu Ines. Tentunya dengan perbuatan yang dia lakukan, yang dalam ini saudara pelaku, terduga pelaku melakukan, tentunya kita akan mempersangkakan dengan pasal 340 dan atau 338. Kenapa? Karena 338 atau peristiwa pembunuhan yang dia lakukan sudah dia rencanakan, bahkan dia mengeksekusi pun memberikan gambaran bahwasanya perencanaan tersebut sudah dia lakukan. Dan tentunya ancaman hukuman paling ringan adalah seumur hidup di 340 dan kita tunggu proses persidangan nantinya. Saya mohon doanya semoga saya segera melengkapi berkas dan kita ikuti sama-sama proses persidangan perkara tersebut. Demikian itu Ines. Baik, Pak, izin Pak, masih ada yang ingin ditanyakan, Pak. Apakah memang ada saksi lain, Pak, atau pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini, ataukah memang pelaku bertindak seorang diri dalam seluruh proses kejahatan, Pak? Terima kasih Bu Ines, saat sekarang ini pendalaman terus kita laksanakan, namun berdasarkan bukti, petunjuk, alat bukti, ataupun petunjuk yang lain saat sekarang ini, motif dari yang bersangkutan sebagaimana saya sampaikan, berawal dari hubungan asmara dan motif kebutuhan ekonomi dan sering cekcoknya. Hasil pendalaman yang kami lakukan saat sekarang ini pengakuan dari saudara terduga pelaku, dia melaksanakan kegiatannya dengan caranya sendiri, dan dia menyembunyikan dengan caranya sendiri, dan
Sudah 4 hari sebenarnya peristiwa itu dari tanggal 31 sampai dengan, mohon maaf, sudah 5-6 hari sampai dari tanggal, kami ulangi, dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 kami menemukan peristiwa tersebut, dan tanggal 7 dini hari pukul 2.00 kami laksanakan penggerebekan. Jadi 1 kali 24 jam tidak sampai kami berhasil menangkap terduga pelaku, walaupun dia mencoba menyembunyikan serangkaian alat bukti yang lain. Demikian, Ibu Ines. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin ada himbauan dari Polri, khususnya Polres Mojokerto terkait maraknya kasus mutilasi. Pak, silahkan. Terima kasih. Kami selaku Kapolres Mojokerto dalam kesempatan ini, saya mewakili segenap warga Mojokerto, khususnya Kecamatan Pacet, menghimbau kepada seluruh pelaku tindak pidana pembunuhan. Saya mohon dengan hormat dan saya tegaskan, jangan jadikan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto sebagai tempat terakhir pembuangan hasil tindak pidana hilangnya nyawa seseorang. Saya pastikan apabila itu terjadi, alam semesta beserta isinya di Kecamatan Pacet yang sangat indah menolak dan mengutuk. Dan saya pastikan selama saya masih berada di Mojokerto akan saya tangkap seluruh pelaku yang mencoba-coba mengotori wilayah Pacet. Demikian, Ibu Ines. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi, Pak. Salam presisi, selamat siang. Sementara itu di Jawa Barat pemirsa, tim Resmob dan Jatanras Polres Indramayu, Jawa Barat berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku pembunuhan satu keluarga yang dikuburkan dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Kedua pelaku yang buron sepekan dan hendak melarikan diri ke wilayah Semarang dan Demak terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan dan membahayakan petugas saat ditangkap. Petugas masih mendalami motif di balik pembunuhan keji ini. R alias Sobirin dan P, 2 pelaku pembunuhan sadis terhadap satu keluarga yang tewas secara tragis dikubur dalam satu lubang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat diamankan tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu Senin siang. Keduanya terpaksa dilumpuhkan lantaran melawan dan membahayakan saat akan ditangkap. Kedua pelaku ditangkap di wilayah Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu, setelah sebelumnya mencoba menghilangkan jejak kriminalnya ke wilayah Semarang dan Demak hingga ke wilayah Jawa Timur. Dari hasil rekaman CCTV, terlihat jelas 2 pelaku yang merupakan warga Indramayu memasuki rumah korban Sahroni pada tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 5 pagi. Setelah sepekan pelariannya, kedua pelaku kembali ke Indramayu. Saat dilakukan penangkapan, keduanya sempat melawan petugas sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian paha kaki pelaku. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar membenarkan kedua pelaku terduga pembunuhan satu keluarga berhasil ditangkap setelah tim Resmob dan tim Jatanras mengikuti keduanya dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kemudian kedua pelaku kembali ke wilayah Kedokan Bundar, lalu penangkapan pun berhasil pada Senin dini hari. Tanggal 8 September dini hari tadi pagi jam 3 pagi kami mengamankan 2 orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Dapat kami amankan di Kedokan Bundar tadi pagi jam 3. Jadi untuk jumlah pelakunya yang berhasil kami amankan ada 2, sedang kita dalami terkait modus dan juga motifnya. Pelaku sempat kabur, jadi sempat kabur ke arah Jawa Tengah, namun kemudian kembali lagi ke Indramayu karena mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa dalam pelarian itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Indramayu. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban di salah satu bank. Kedua pelaku sudah diamankan di Polres Indramayu. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengetahui motif dibalik pembunuhan terhadap 5 orang keluarga Sahroni tersebut. Dari Humas Polres Indramayu, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Di informasi berikutnya pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat bersama unsur 3 pilar menggelar patroli skala besar dengan menurunkan ratusan personil gabungan. Patroli yang dipimpin langsung Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Twedi Aditya Benyahdi ini digelar untuk menjamin rasa aman dan kondusivitas wilayah. Sebanyak 347 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP, Dishub, dan BKO Brimob Polda Sumatera Barat diturunkan dalam patroli skala besar yang digelar Polres Metro Jakarta Barat Kamis 4 September 2025. Rute patroli dimulai dari Mapolres Jakarta Barat, melintasi Jalan Daan Mogot, Grogol, Tomang, Jalan Es Parman, Mall Slipi, Mall Taman Anggrek, lalu menuju Jalan Arjuna, Jalan Lantung Enten, Mall Season City, Jalan Tubagus Angke, dan kembali ke Mapolres. Di sepanjang jalan, petugas tak hanya fokus pada keamanan, namun juga menyapa warga untuk menumbuhkan kedekatan dan suasana humanis. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi menegaskan, patroli skala besar ini dilakukan untuk memastikan suasana tetap kondusif dan memberikan rasa aman bagi warga. Saya harapkan kegiatan patroli tidak usah terlalu cepat jalannya kendaraan, ya. Banyak berhenti ngobrol dengan masyarakat. Namun jangan lupa, seperti yang saya sampaikan kemarin juga pada saat mengambil apel, memberi pengarahan, pada saat turun kendaraan, kurangi suaranya, supaya masyarakat tidak kaget. Nih, nanti yang turun bisa puluhan orang, yang ikut patroli bisa puluhan orang, tiba-tiba turun kayak menggeruduk, nanti masyarakat malah tidak merasa nyaman. Ya. Padahal tujuan kita melaksanakan patroli supaya masyarakat merasa nyaman, merasa aman. Patroli skala besar ini menubuhkan sinergisitas 3 pilar, yakni Polri, TNI, dan pemerintah kota setempat dalam memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.